Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 7 di sini ingin membuktikan rangkaian kami yaitu Arduino Uno dengan LED di sini. Perkenalkan di sini aku ada Syari NRP 052. Saya Indah dengan NRT 003. Saya Maksi dengan NRT 039. Oke, jadi langsung aja ke video kami. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar membuat rangkaian spool LED berwarna yang akan menyala sesuai dengan NRP kita yang dikendalikan oleh Arduino Uno. Nah, rangkaian ini itu cocok untuk kita yang baru mulai belajar elektronika dan pemrograman microcontroller. Nah, kita akan bahas rangkaian ini dari nol, mulai dari komponen, cara kerjanya, sampai ke kode pemrogramannya. Nah, sebelum merakit, kita kenalan dulu sama komponen-komponen yang akan kita pakai. Yang pertama adalah Arduino Uno. Nah, ini adalah otak dari seluruh rangkaian kita. Arduino itu adalah sebuah microcontroller yang artinya dia adalah komputer kecil yang bisa kita program untuk mengontrol perangkat elektronik. Nah, Arduino Uno itu punya 14 pin digital yang bisa kita pakai sebagai input maupun output. Nah, di proyek kali ini kita akan pakai 10 pin digital dari pin 2 sampai ke pin 11. Nah, untuk mengendalikan 10 LED yang akan kita rangkai nanti. Nah, Arduino ini bekerja pada tegangan 5 volt dan itulah tegangan yang akan mengalir ke seluruh rangkaian kita. Nah, untuk komponen kedua itu adalah LED atau dalam bahasa Indonesia itu sebagai dioda pemancar cahaya. Nah, LED itu adalah komponen semikonduktor yang bisa memancarkan cahaya ketika dialiri listrik. Nah, di proyek ini kita akan pakai 4 warna, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Untuk fisiknya, bisa kita perhatikan bahwa LED itu punya 2 kaki. Yang satu adalah kaki panjang dan satunya lagi itu adalah kaki pendek. Untuk kaki panjangnya sendiri itu disebut sebagai anoda yang merupakan kutub positif dari LED, dan yang kedua itu ada kutub kaki pendek yang disebut sebagai katoda, dan ini adalah kutub negatif dari LED-nya. Nah, ini sangat penting karena LED itu hanya akan menyala jika dipasang dengan arah yang benar, dan jika terbalik LED tidak akan menyala atau bahkan bisa juga mengalami kerusakan. Lalu di komponen yang ketiga itu ada resistor. Resistor sendiri itu adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Nah, satuannya itu biasanya adalah ohm. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa resistor ini harus dipasang? Jadi, bayangkan LED itu seperti selang air. Nah, kalau airnya itu mengalir terlalu deras, selangnya bisa bocor atau rusak. Nah, arus listrik dari Arduino itu ibarat air yang mengalir, dan LED punya batas maksimum arus yang bisa diterima, yaitu sekitar 20 mA. Selanjutnya, itu ada breadboard atau papan percobaan. Ini adalah alat bantu untuk merakit rangkaian tanpa perlu untuk menyoldernya. Nah, di dalamnya itu ada jalur-jalur konduktif logam yang menghubungkan lubang-lubangnya. Nah, cara kerjanya sendiri, untuk lubang yang sebaris horizontal di bagian tengah itu akan saling terhubung dalam satu baris. Nah, jalur panjang di tepi kiri dan kanan itu adalah jalur power, biasanya yang merah itu untuk positif dan yang biru atau hitam itu untuk negatif alias untuk ground. Jadi kita tinggal tancapkan komponen dan juga kabel tanpa perlu menyolder, dan sangat cocok untuk belajar dan eksperimen. Terakhir itu ada kabel jumper atau kabel penghubung antar komponen dan ke Arduino. Nah, untuk percobaan kali ini kita pakai tipe yang male to male untuk kabel jumpernya, karena kedua ujungnya itu berupa pin yang bisa langsung ditancapkan ke breadboard maupun ke pin Arduino. Nah, perhatikan di foto rangkaian kita, setiap LED itu punya kabel warna berbeda. Nah, ini bukan sekedar untuk estetika, tapi warna kabel membantu kita melacak koneksi dan menghindari kesalahan sambungan. Misalnya merah untuk positif dan hitam untuk ground. Nah, ini untuk konversi umum yang sebaiknya kita ikuti. Oke, sekarang kita akan merakit rangkaiannya. Kita
kita akan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kita letakkan breadboard di meja dan kita akan pasang 10 LED secara vertikal berjajar dari atas ke bawah. Nah, pastikan kaki panjang dan kaki pendek itu berada di kolom yang berbeda. Nah, kedua, resistor sebesar 100 ohm itu juga dipasang di setiap kaki pendek LED dan disambungkan dari kaki katoda menuju jalur ground di tepi breadboard. Ketiga, hubungkan kaki panjang atau anoda setiap LED ke pin digital Arduino. LED pertama ke pin kedua, LED kedua ke pin ketiga, dan seterusnya sampai ke pin 11. Dan keempat, hubungkan jalur ground breadboard ke pin GND atau ground di Arduino menggunakan kabel hitam atau merah sesuai dengan konvensinya. Kelima, cek ulang semua koneksi sebelum menyalakan Arduino dan pastikan tidak ada kabel yang tertukar dan LED terpasang dengan arah yang benar. Dan yang terakhir, kita akan memulai simulasi untuk program kodenya sesuai yang sudah kita buat di Arduino App Lab. Nah, di sini seharusnya jika sudah komponen atau rangkaian sudah terpasang dengan benar, akan menyala sesuai dengan NRP yang kita program di aplikasi Arduino App Lab. Nah, di sini nyala dari LED-nya itu sesuai dengan salah satu anggota kelompok kami, NRP salah satu anggota kelompok kami, yaitu SC, dengan NRP terakhir 1039. Oke, jadi sekian itu aja dari kami. Sampai jumpa di final project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 501725 1039. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian Arduino di Tinkercad. Pada rangkaian Arduino kali ini saya akan menggunakan 10 LED yang nantinya akan menyala atau berkedip dengan pola kedipannya, yaitu sesuai dengan NRP saya, yaitu 5017251039. Jadi pertama-tama kita di sini akan berada di Tinkercad-nya, lalu kita akan pencet create di sini, lalu kita pencet circuit di sini. Tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, pertama kita akan tambahkan Arduino Uno yang R3 di sini. Lalu kita taruh aja di sini, kita rotasi seperti ini. Kita sesuaikan lagi. Biar kelihatan, nah seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan Arduino, kita menambahkan breadboard. Breadboard di sini berfungsi untuk menyusun rangkaian Arduino, komponen-komponen yang akan disambungkan ke Arduino. Setelah itu kita akan menambahkan 10 LED di sini ya. Kita tambahkan 10 LED. Kita mulai dari sini. Ya, sini boleh. 1. Terus kita juga akan beri warna biar tidak sama. Di sini kita ganti. Di right kita kasih yellow, white. Lalu kita tambahkan lagi. Kita kasih jarak 1 kolom. Kita kasih biru. Lalu kita tambahkan lagi. Kita kasih warna oranye di sini yang belum. Kita tambahkan lagi, kita kasih warna yellow, tambahkan lagi,
kita kasih warna green, tambahkan lagi, kita kasih warna merah, ulang lagi aja dari awal. Terus kita kasih warna putih. Oke, di sini kita kasih warna biru, akan lagi terakhir. Oke, kita kasih warna orange. Nah, setelah itu kita akan tambahkan resistor. Sebelumnya pada LED di sini kan LED itu ada dua kaki ya, terdapat dua kaki. Yang panjang itu adalah anoda atau kutub positif dan kaki pendek sebagai katoda atau kutub negatif. Nah, kaki anoda ini akan dihubungkan ke pin digital Arduino melalui resistor, sedangkan kaki katoda dihubungkan ke jalur ground gitu. Kita tambahkan resistor di sini dan kita taruh pada kaki anoda atau kaki positif dari LED. Resistor yang umum digunakan yaitu sekitar 220 ohm sampai 330 ohm gitu. Ini kita pasang secara seri dengan kaki anoda LED ya. Seperti ini. Taruh di sini 1, taruh di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan LED ke Arduino. Pada rangkaian ini LED dihubungkan ke pin 11 sampai dengan 2. Setiap kabel jumper dihubungkan dari digital pin Arduino menuju resistor lalu ke kaki anoda LED. Kemudian semua kaki katoda LED dihubungkan ke jalur negatif breadboard yang tersambung ke pin GND Arduino. Dengan demikian Arduino dapat memberikan sinyal high and low untuk mengontrol nyala LED itu sendiri. Jadi di sini kita akan tarik garis yang pada kaki katoda di sini mulai dari 11 lalu di sini 10. Kita 10 lanjut lagi 9 di sini 8 7 6 5 4 3 2. Nah, lalu di sini juga kita akan menghubungkan ke jalur ground. Sini. Yang ground. Nah, setelah itu kita akan melakukan memasukkan program di Arduino. Di sini kita akan pencet di sini adalah kode di sini. Lalu kita pilih di sini adalah text ya. Continue. Nah, seperti ini. Di sini juga pilih yang Arduino. Nah, lalu ini sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, program ini membuat setiap LED berkedip dengan jumlah kedipan yang berbeda-beda secara berurutan, mulai dari LED pertama hingga terakhir. Dalam hal ini LED akan berkedip sesuai dengan NRP saya. Jadi contoh LED pertama yaitu NRP saya pertama adalah 5. Jadi LED pertama dia akan menyala atau berkedip sebanyak 5 kali. Lalu yang kedua adalah 0. Jadi LED tidak akan menyala. Lalu dia akan berpindah ke LED selanjutnya yaitu LED ketiga yaitu 1. Lalu dia akan berkedip sekali. Lalu lanjut lagi dia akan berkedip
7 kali, lalu selanjutnya dia akan berkedip 2 kali, selanjutnya 5 kali, lalu 1 kali, selanjutnya lagi 0, lalu 3, lalu 9, seperti itu. Pada bagian awal di sini program terdapat deklarasi array untuk pin LED. Nah, di sini int LED pins dalam kurung 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Array ini digunakan untuk menyimpan nomor pin Arduino yang terhubung ke LED. Urutan pin dimulai dari pin 11 sampai pin 2. Karena menggunakan array, program menjadi lebih ringkas dan tidak perlu menulis variabel satu persatu untuk setiap LED. Selanjutnya terdapat array kedua, int jumlah kedip 5017251039. Array ini berfungsi untuk menentukan berapa kali setiap LED akan berkedip. Contohnya, LED pertama akan berkedip sebanyak 5 kali, lalu LED kedua tidak akan berkedip sama sekali karena nilainya 0. LED 3 berkedip sekali dan seterusnya sampai LED yang terakhir berkedip 9 kali. Jadi di sini adalah kita akan codingan untuk nyala kedip atau jumlah kedipan dari LED itu sendiri. Kemudian terdapat variabel int jumlah LED. Jadi ini adalah variabel ini menyimpan jumlah total LED yang digunakan pada rangkaian, yaitu 10 LED. Selanjutnya masuk ke bagian setup, void setup ya. Fungsi setup ini sendiri yaitu dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Di dalam setup terdapat pengulangan for yang digunakan untuk mengatur semua pin LED menjadi output. Artinya, pin tersebut digunakan untuk mengirim sinyal keluar agar LED dapat menyala. Selain itu, setiap LED juga diatur dalam kondisi low atau mati pada awal program menggunakan perintah digital write. Gitu. Perulangan ini sangat membantu karena kita tidak perlu menulis pengaturan pin satu persatu. Selanjutnya di dalam pengulangan terdapat perintah digital write LED pins I high delay 300. Nah, perintah high digunakan untuk menyalakan LED, sedangkan untuk delay 300 di sini berarti LED menyala selama 300 mili-detik. Jadi 300 ini adalah lama waktu LED akan menyala. Setelah itu, LED dimatikan menggunakan kode digital write LED pins I low, dan delay 300. Perintah low membuat LED mati selama 300 mili-detik gitu. Jadi untuk yang digital write yang high itu akan menyalakan LED, dan untuk delaynya 300 itu akan menyala selama 300 mili-detik. Sedangkan untuk digital write yang low delay 300 dia akan mati selama 300 mili-detik. Karena berada di dalam pengulangan, proses ini akan diulang sesuai jumlah kedipan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah satu LED selesai berkedip, program memberikan jeda sebelum pindah ke LED berikutnya, yaitu delay 500, yang artinya Arduino menunggu selama 500 mili-detik sebelum melanjutkan ke LED selanjutnya. Kemudian setelah semua LED selesai dijalankan, terdapat jeda tambahan, yaitu delay 1000. Jeda ini membuat program berhenti selama 1 detik sebelum kembali mengulang dari LED pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan simulate atau akan mensimulasikan bagaimana codingan kita yang udah kita buat, dan kita akan lihat apakah sesuai dengan codingan yang kita program di sini gitu ya. Kita di sini pencet start simulation ya. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, ini dia akan menyala sini. Nah, ini 1, ini 7, lalu di sini akan H2.
2 kali, 1 2 3 4 5. Lalu di sini 1 kali, sini yap, seperti ini kelihatan. Nah, di sini berarti sudah berjalan sesuai dengan perintah. Mungkin kita bisa stop simulationnya. Bentar, kita tunggu lagi sampai terakhir. 25 1 0 3 9. Oke. Nah, seperti itu. Sebentar. Oke, di sini. Oke, saya lupa di sini ya. Ini belum ada nomor 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini mungkin tadi terjadi kesalahan ya. Sepertinya. Nah, oke. Lalu di sini setelah kita tambahkan seperti ini, tadi dia yang di 9 tadi kenapa tidak menyala selama sebanyak 9 kali, karena di sini dia tidak terdefinisi bahwa LED yang terakhir ini itu tidak tersambung dengan pin digital pada Arduino. Jadi di sini kita tambahkan, di sini kita definisikan yang LED yang terakhir ini itu nyambung dengan digital pin yang kedua di Arduino gitu. Lalu kita coba start simulation lagi, lalu kita akan lihat bagaimana. Kita akan hitung. Di sini adalah 5, lalu 0, di sini 1, di sini 7. Lalu di sini selanjutnya adalah 2, 1, 2. Di sini ada 5, 1 2 3 4 5. Di sini 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sudah sesuai dengan program yang kita codingan yang kita masukkan di sini ya. Mungkin sebagai penutup, jadi secara keseluruhan proses pembuatan rangkaian Arduino di Tinkercad dimulai dari menambahkan Arduino Uno, breadboard, lalu LED, resistor, lalu menghubungkan semuanya menggunakan kabel jumper ke Arduino. Setelah itu program dimasukkan untuk mengontrol pola kerja LED sesuai kebutuhan. Rangkaian ini sangat baik digunakan untuk mempelajari dasar-dasar Arduino seperti penggunaan pin digital, LED, resistor, serta pemrograman menggunakan looping dan array. Mungkin sekian penjelasan mengenai pembuatan rangkaian Arduino di Tinkercad. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan atau ucapan yang saya ucapkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.